Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 2 Oktober tahun 2022. Puji Tuhan untuk semua berkat Tuhan yang boleh kita rasakan hingga pada saat ini. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi hari ini dengan judul, Kita adalah teman sekerja dengan Dia. Sebelum kita melanjutkannya, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hingga di pagi ini. Kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan pagi kita sekali lagi hari ini Minggu 2 Oktober 2022 dengan judul Kita adalah teman sekerja dengan Dia. Dan ayat firman Tuhan, ayat Alkitab kita terdapat dalam 2 Korintus 6 ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sekali lagi 2 Korintus 6 ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Dalam hidup Yesus, segala sesuatu dipusatkan pada pekerjaannya, yaitu pekerjaan besar penebusan di mana Ia sudah datang untuk melaksanakannya. Pengabdian yang sama, penyangkalan diri dan pengorbanan yang sama, penurutan kepada tuntutan firman Allah yang sama, seharusnya lah dinyatakan dalam diri murid-muridnya. Setiap orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi akan merindukan satu kesempatan untuk melayani Allah. Dalam memikirkan apa yang telah dilakukan surga baginya, hatinya tergugah dengan kasih yang tak terbatas dan rasa syukur yang terpuji. Dia ingin sekali menonjolkan rasa terima kasihnya dengan mengabdikan semua kesanggupannya dalam pekerjaan Allah. Dia ingin menunjukkan kasihnya bagi Tuhan dan bagi miliknya yang sudah dibeli. Dia mendambakan kerja keras, kesukaran dan pengorbanan. Pekerja Allah yang sejati akan melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Karena dengan demikian dia memuliakan Tuhannya. Dia akan melakukan yang benar untuk menghargai tuntutan Allah. Dia akan berusaha untuk memperbaiki semua kecakapannya. Dia akan melakukan semua tugas seperti kepada Allah. Kerinduannya satu-satunya ialah agar Tuhan dapat menerima penghormatan dan pelayanan yang sempurna. Ada sebuah lukisan yang menggambarkan seekor lembu jantan yang sedang berdiri di antara bajak dan mezbah. Dengan keterangan siap untuk salah satu, siap bekerja keras di pematang atau dikorbankan di atas mezbah bakaran. Inilah posisi umat Allah yang sejati, rela memenuhi panggilan tugas, menyangkal diri, berkorban demi pekerjaan penebus itu. Talenta meskipun sedikit harus digunakan. Pertanyaan yang paling mengkhawatirkan kita bukanlah berapa banyak telah saya terima, melainkan apakah yang saya perbuat dengan apa yang saya punyai. Luar biasa pekabaran hari ini. Mengingatkan kita bahwa kita punya talenta, kita punya kemampuan. Bahkan ada orang yang berkata dia tidak punya kemampuan, sementara ketika dia berbicara, dia sementara memiliki kemampuan, yaitu kemampuan berbicara. Ada orang yang bilang, oh saya tidak pandai berkhotbah, sementara dia bisa berbicara. Itu berarti bahwa talentanya dapat digali, dia dapat mengembangkan diri, kecuali dia tidak mau bekerja atau dia mau menunjukkan sesuatu seperti sesuatu perasaan di hatinya dan dia tidak ingin mau melayani. Ada orang yang suka melayani tetapi dia berkata dia tidak mau melayani, dia serahkan saja kepada orang lain, padahal dia sebenarnya suka untuk melayani. Tetapi ada orang yang tahu bahwa dia dibutuhkan. Semakin dia tahu bahwa dia dibutuhkan oleh banyak orang, semakin dia berkeras hati menolak agar supaya orang seakan-akan untuk mau datang kepadanya untuk meminta dia melakukan pekerjaan itu. Ingat saudara-saudara,
Semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Kalau kita tidak mau gunakan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bisa saja satu waktu Tuhan akan mengambil itu daripada kita. Ingat, pekabaran kita hari ini mengajak kita adalah teman sekerja dengan Dia. Siapa Dia? Dia adalah Yesus. Ketika Yesus mengabarkan Injil di dunia ini dan Dia terangkat ke surga, Dia titipkan pekerjaan ini kepada kita. Dengan apa saja yang kita miliki, kemampuan apa saja kita miliki, maka mari kita mau menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Ada orang yang ketika ditunjuk untuk tugas tertentu, dia berkata, pendeta, saya tidak mampu untuk melakukan ini. Itu masih lebih baik daripada pertama. Orang dia katakan dirinya, saya sanggup melakukan semuanya. Padahal dia tidak sanggup melakukannya. Dengan kesombongan dia mau melakukan. Atau ada orang yang tahu bahwa saya ini mampu dan saya dibutuhkan oleh orang lain, tetapi saya mau bikin diri. Yaitu istilah mungkin tanda kutip bikin diri, bahwa saya ini kan diperlukan oleh orang lain, jadi saya tidak mau. Saya mau menyatakan saya tidak mau. Ingat, kalau kita punya talenta, kita berkeras hati, menyombongkan diri untuk tidak mau melakukannya, maka satu waktu Tuhan akan cabut, Tuhan akan mengambil talenta itu daripada kita. Di Alkitab telah disampaikan kepada kita ada 5 talenta dan sebagainya, dan bahkan ada yang cuma 1 talenta, tapi dia menguburkan talenta itu, tidak mau menggunakannya. Jadi firman Tuhan berkata kalau dia tidak mau menggunakannya, maka ada upah yang dia boleh terima. Hari ini maukah kita buat komitmen dengan Tuhan? Tuhan, apapun yang saya miliki, saya rindu untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih-Mu dalam hidup kami, pemeliharaan-Mu yang menjadi bagian kami hingga di saat ini. Kami bersyukur atas pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, menuntun kami untuk tetap setia kepada-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, ampunilah segala dosa dan kekurangan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran pagi ini. Tuhan memberkati kita semua, sampai jumpa besok. Shalom.